Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Fadila Febriani, NIM 192111059, yang kedua Lukman Hakim dengan NIM 192111061, dan yang terakhir Novita Dwi Safitri dengan NIM 202111270. Di sini kami akan menjelaskan mengenai general review mata kuliah Sosiologi Hukum. Bab pertama mengenai batasan sosiologi, sosiologi hukum, dan sosiologi hukum Islam. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang masyarakat serta proses yang timbul dari hubungan sosial yang merupakan keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok sosial, serta lapisan sosial. Yang kedua mengenai hukum Islam dalam tarik-menarik antara wahyu dan akal. Di sini saya akan menjelaskan apa itu wahyu dan akal. Wahyu mengandung pengertian pemberian secara sembunyi-sembunyi dan cepat, sedangkan akal merupakan daya yang terdapat dalam diri manusia untuk dapat menahan atau mengikat manusia dari perbuatan jahat dan buruk. Dan selanjutnya bab 3 mengenai hukum dan moral. Di sini nilai moral dan hukum mempunyai keterkaitan yang sangat erat sekali. Nilai dianggap penting oleh manusia. Itu harus jelas, harus semakin diyakini oleh individu dan harus diaplikasikan dalam perbuatan. Moralitas diidentifikasikan dengan perbuatan baik dan perbuatan buruk, yang mana cara mengukurnya adalah melalui nilai-nilai yang terkandung dalam perbuatan tersebut. Pada dasarnya, nilai moral dan hukum mempunyai fungsi, yaitu untuk melayani manusia. Pertama, berfungsi mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian dari masyarakat. Selanjutnya, bab keempat mengenai hukum Islam pada zaman Nabi. Secara singkat dapat disebutkan bahwa model perkembangan Islam dan sistem hukumnya terbagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Karakteristik pada periode Makkah ditandai dengan penekanan terhadap pengajaran pokok-pokok agama Islam berupa tauhid dan keyakinan kepada Allah Ta'ala yang esa serta menjauhkan segala bentuk kesyirikan, sedangkan periode Madinah ditandai dengan tasyri' hukum-hukum Islam khususnya tentang hukum-hukum keluarga, berpolitikan, ketentuan pidana, dan hukum-hukum Islam lainnya. Bab kelima mengenai hukum Islam pada masa sahabat. Meninggalnya Nabi merupakan peristiwa yang tidak diharapkan di kota Madinah dan tentu saja mengejutkan para sahabat. 30 tahun pasca Nabi meninggal, persoalan umat Islam pada periode ini ditangani oleh para sahabat. Hukum Islam pada zaman Tabi'in. Era Tabi'in dimulai pada masa transisi kekuasaan pemerintah dan administrasi jatuh ke tangan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada 41 Hijriah yang berkelanjutan sampai awal kurun 2 Hijriah. Era ini disebut sebagai era Tabi'in, walaupun masih adanya sejumlah kecil sahabat yang masih hidup dikenal sebagai sahabat Syekhan as-sahabat. Fatwa pada zaman Tabi'in masih mengambil tempat sebagai instrumen utama dan memperkembangkan konsep dan prinsip hukum Islam. Fatwa juga diperlukan jika adanya perubahan dan pembaharuan yang terjadi dalam masyarakat Islam yang membutuhkan komitmen hukum yang meluas. Selanjutnya, hukum Islam pada zaman Imam Mazhab. Dalam sejarah pertumbuhan berkembang hukum Islam, para ulama sepakat bahwa hukum Islam itu dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama periode Rasulullah, selanjutnya periode sahabat, selanjutnya periode tabi'in, yang keempat periode taklid dan jamud, yang kelima periode kebangunan kembali. Hukum Islam pada zaman tauhid. Menurut Islam, istilah tauhid mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui hujah ataupun dalil kebenaran terhadap tersebut dan suatu ungkapan yang mencerminkan suatu seseorang yang mengikuti orang lain, baik dalam pendapatnya maupun perbuatannya, meyakini tanpa melakukan penyelidikan dan pemikiran terhadap dalil. Selanjutnya, hukum Islam pada zaman modern. Modernisasi dalam fikih adalah rangkaian pikiran dan aliran dalam ijtihad fikih untuk mengubah paham-paham adat istiadat institusi lama yang disesuaikan dan suasana yang baru dan timbul akibat dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perihal ini diperbolehkan ijtihad pada zaman modern ini adalah berkaitan dengan macam ijtihad yang diperlukan. Ini terdapat dua macam ijtihad, yaitu ijtihad intaiki dan ijtihad insya'i. Kajian ijtihad dalam hukum Islam yang ditempuh oleh para ulama tersebut memiliki perbedaan dalam pendekatannya sehingga menimbulkan beberapa aliran baru, yaitu liberalisme, sufisme, sektarianisme, dan modern. Selanjutnya,
Interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Interaksi adalah suatu hubungan saling mempengaruhi antara kedua belah pihak. Adapun faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yaitu imitasi, sugesti, dan juga identifikasi dan simpati. Adapun gejala sosial menurut Sujono Sukanto adalah berbagai masalah yaitu masalah ekonomi, biologis, psikologis, dan juga sosiologis. Dan adapun faktor yang mempengaruhi gejala sosial yaitu adanya penemuan baru, pertumbuhan penduduk, dan juga adanya konflik dalam masyarakat. Tema 11, Hukum Islam dan Perubahan Sosial. Hukum Islam memiliki karakteristik hukum yang bersifat universal, realistis, berdasarkan musyawarah, dan mendapatkan sanksi dunia dan akhirat. Perubahan sosial berarti segala perubahan yang terjadi dalam lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Hukum lebih merupakan akibat dari faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Unsur konsep perubahan sosial yaitu perubahan sistem sosial dalam arti struktur sosial yang berlaku, perubahan sosial interaksi sosial, dan perubahan sosial nilai dan norma sosial. Tema 12, Hukum sebagai sarana merubah masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pengendali sosial, sarana rekayasa sosial, dan untuk kesejahteraan sosial. Perubahan hukum dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu adanya kumulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi, adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat, dan adanya gerakan sosial. Tema 13, faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat ada 5. Yang pertama, kaidah hukum itu sendiri yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Yang kedua, penegak hukum yang berintegritas dan profesional. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang berfungsi dan bermanfaat. Yang keempat, kesadaran hukum masyarakat. Dan yang kelima, kebudayaan dalam masyarakat. Tema 14, pengaruh dan akibat perubahan masyarakat pada individu dan kelompok. Perubahan sosial secara umum diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya tatanan atau struktur di dalam masyarakat yang meliputi pola pikir serta sikap kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Perubahan sosial dapat menyebabkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu munculnya nilai-nilai dan norma-norma baru, terbentuknya struktur dan hubungan sosial yang baru, meningkatnya ilmu pengetahuan dan wawasan, berkembangnya industrialisasi, dan munculnya perlindungan dan pengawasan terhadap kebebasan dalam kehidupan beragama. Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya cultural shock, perubahan tingkah laku, munculnya konflik sosial, dan berkembangnya sifat individualisme.